Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya? Kembali berjumpa dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan. Untuk kembali kami mendengar suara Tuhan. Kami mau mendengar suaramu ya Tuhan, berbicaralah buat setiap kami. Bahwa kami memiliki hati seperti tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan akan bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, tak terasa hari ini kita sampai di hari yang ke-200 ya. Dan saya mengucapkan selamat bagi setiap saudara yang selalu setia mendengarkan tuntunan ilahi ya. Oke, hari ini saya akan memberikan judul berjalan di jalan yang lurus. Dan nas yang akan kita baca diambil dari Hosea pasal 8 sampai 14 ya. Saudaraku, kehidupan kita di dunia ini diumpamakan sebagai sebuah perjalanan iman ya. Meskipun mungkin terkadang kita bisa melalui badai dan angin ribut ya, tetapi perjalanan kita adalah perjalanan yang penuh dengan damai sejahtera, kemenangan, menuju kepada kekekalan. Ketika kita hidup benar, perjalanan kita adalah perjalanan yang berjalan di jalan yang lurus, saudaraku. Tetapi ketika kita mulai berontak, dan kita mulai melakukan dosa ya, maka perjalanan kita itu menyimpang ya, dan bisa membuat kita menjadi tergelincir ya, tersandung atau jatuh. Dalam Hosea pasal 14 ayat 9 mengatakan bahwa siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahui, sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Saudaraku, Tuhan mengutus Hosea agar Israel bertobat ya. Ayat yang pertama mengatakan bahwa bertobatlah ya, supaya engkau tidak tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah penyesalan, akui dosamu dan bertobatlah ya. Saudaraku, apakah kita pernah ketika kita naik kendaraan ya, kita menyadari bahwa pada waktu itu kita sedang berjalan di jalan yang salah ya. Kok aneh jalannya, mungkin ya tidak seperti biasanya. Kita harus segera cepat-cepat balik gitu ya, cepat-cepat balik arah. Karena kalau kita akan meneruskan perjalanan kita yang salah itu, mungkin kita akan menemukan jalan buntu, atau kita mungkin bisa menemukan jurang, dan udah pasti kita tidak akan sampai kepada tujuan kita ya. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa jalan kita sudah mulai tidak lurus lagi, kita rasanya seperti menyimpang atau kita sedang berjalan di jalan yang salah, cepat berbalik. Cepat akui dosa kita. Minta ampun dan bertobat. Kembali berjalan di jalan yang lurus ya. Amsal 4 ayat 18 mengatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari ya. Meskipun mungkin usia kita tidak muda lagi ya, tetapi ketika kita berjalan di jalan yang lurus, ketika kita berjalan di jalan yang benar, maka kita percaya bahwa penyertaan Tuhan ya, berkat Tuhan akan semakin menyertai kehidupan kita ya. Oke saudaraku, dan nas yang akan kita baca besok diambil dari Yesaya pasal 23 sampai 30. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.